Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Jamaah salat subuh azanallahu wa iyyakum, segala puji bagi Allah yang sampai detik ini kita masih diberikan terus taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Ini merupakan fadilah wa rahmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa bisa mensyukurinya, yaitu dengan cara kita semakin meningkatkan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketaatan kita di sisi Allah. Semoga kita terus diberikan kesabaran di atas jalan ketaatan dan meninggalkan perkara yang diharamkan, juga sabar ketika kita menghadapi ujian dan sabar menerima semua keputusan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berlakukan. Sehingga dengan modal ini semoga kita pun diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kembali kepada Allah kita dikaruniakan husnul khatimah. Jamaah salat subuh azanallahu wa iyyakum, tentu detik ini kita semuanya sekuat tenaga menjaga agar kita ini tidak batal wudhu. Betul ya Bapak Ibu? Kita menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Begitupun ketika tadi kita sedang melaksanakan sholat, kita benar-benar menjaga jangan sampai kita melaksanakan perkara-perkara al-mubattilat ya, yang bisa membatalkan perkara-perkara sholat kita. Begitupun ketika dalam bermuamalah, ketika kita sedang mengadakan satu perjanjian dengan pihak lain, maka seorang muslim sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim, bahwasanya orang-orang Islam itu adalah senantiasa komitmen melaksanakan syarat-syarat di antara mereka, dan tidak mungkin ataupun menjauhkan diri-diri mereka dari perkara-perkara yang bisa merusak perjanjian tersebut. Itu di dalam muamalah. Lantas bagaimana dengan perkara-perkara yang akan merusak bahkan menghancurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan perkara-perkara yang akan merusak syahadatain ataupun syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu kita pun harus senantiasa waspada dan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang akan membatalkan keimanan kita, dari perkara-perkara yang akan membatalkan syahadat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah tema kita di pagi hari yang penuh barokah ini, bersama-sama kita membahas tentang perkara-perkara yang bisa merusak dan membatalkan syahadat kita ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan yang lalu ini pun ada pesanan dari Pak ya, ataupun pengajuan tema ini dari jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal-hal yang bisa membatalkan syahadat
ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu alasan-alasan yang tadi disampaikan ini adalah satu gambaran kecil saja. Ada satu alasan yang paling mendasar bagi seorang muslim kenapa kita harus menjaga keimanan kita, memupuk terus dua kalimat syahadat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara ini adalah perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menerima, meloloskan keimanan kita ataupun menolak keimanan kita di sisinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang ingkar ataupun kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kedua hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada taghut, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak berdiri satu-satu, akan tetapi kedua-duanya ini harus ada, beriringan. Sehingga ketika seorang beriman kepada Allah, maka dia wajib untuk yakfur bil taghut, yaitu kufur kepada taghut. Apa itu taghut? Ya, para ulama ya di dalam tafsir-tafsirnya telah banyak menjelaskan. Ya, seperti seorang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan taghut itu adalah syaitan. Kemudian juga ada yang menafsirkan taghut ini secara umum adalah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitupun taghut ini ada yang menjelaskan bahwa mereka adalah tukang sihir. Kemudian juga ada yang menjelaskan taghut itu adalah hukum-hukum yang tidak berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada yang mengatakan, menafsirkan secara ilmiah, ya di dalam tafsir di dalam Al-Qur'an, yang dimaksud dengan taghut adalah pemimpin-pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Secara umum sebutannya adalah taghut. Itu orang-orang ataupun pihak-pihak yang melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya tentang perkara tawaghit. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembatal-pembatal keislaman ataupun pembatal iman ataupun pembatal syahadat, maka tentu sedikit bersama kita kupas tentang keagungan dari kalimat tauhid ataupun kalimat la ilaha illallah. Karena bermuara dari kalimat tauhid ini yang senantiasa kita ucapkan baik di luar sholat ataupun ketika sedang sholat, maka ini tidak terlepas kita dari kalimat tauhid. Dan harapan kita pun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita dipisahkan ruh dari jasad-jasad kita meninggalkan dunia yang fana ini, semoga ya Allah Engkau izinkan lisan-lisan kami membawa dan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembatalan Islam, maka tidak bisa dipisahkan dari pembahasan la ilaha illallah. Sehingga di dalam kalimat la ilaha illallah ini mengandung rukun dan syarat-syarat. Jadi di dalam syahadat pun ada rukun dan ada syarat-syaratnya. Sebagaimana wudu, jamaah sekalian, ya sebagaimana sholat, itu ada rukun dan syarat-syaratnya. Termasuk ada pembatal ya dari wudu, ya dari sholat. Maka termasuk di dalam keimanan ya syahadat la ilaha illallah pun itu ada pembatal-pembatalnya. Yang dimaksud rukun di dalam kalimat la ilaha illallah ini terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Yang dimaksud dengan rukun yang pertama adalah dalam kalimat la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak untuk kita ibadahi
illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan nafyun adalah la ilaha. Kita menafikan semua ilah, sembahan-sembahan. Jadi nafyun. Ini pun sesuai tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut." Ini menafikan, mengingkari, mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua ada di dalam kalimat, yaitu illallah, yang disebut dengan al-itsbat, penetapan. Kalau di dalam firman Allah tadi, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, maka di dalam kalimat tauhid ini illallah itu rukun yang kedua, itsbat, itu penetapan. Jadi hanya satu-satunya ditetapkan yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang hak. Nah, ini harus kita ilmui sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka ilmuilah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak untuk kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih tepat menerjemahkan kalimat la ilaha illallah itu tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syarat-syarat di dalam kita berpegang teguh kepada kalimat tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah, ini sekurangnya ada 8 syarat-syarat di dalam kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah harus dengan al-ilmu tadi, yaitu mengilmui kalimat la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah kita mengilmui, yaitu kita al-qabul, yaitu menerima. Mengilmui ini lawan dari al-jahl, yaitu bodoh, tidak mengetahui tentang isi kandungan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah al-qabul, kita harus menerima isi kandungan, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Yang orang musyrik Quraisy ini, mereka faham ketika saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di situ ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Saya harus menyembah Tuhan yang satu, atau satu Tuhan saja. Dan saya harus menghilangkan berhala-berhala yang ketika yang mengitari Ka'bah saja 360 berhala, itu semuanya harus saya ingkari. Itu kata orang-orang musyrik Quraisy. Sehingga banyak juga ketika Allah tidak memberikan hidayah ataupun taufik, mereka enggan, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin secara rububiyah ataupun keimanan secara fitrah manusia seluruhnya, mungkin mereka ada dari fitrah tersebut. Seperti orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang jahiliyah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ataupun menjawab ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Abu Jahal itu, Pak, Abu Lahab dan orang-orang musyrik jahiliyah menjawab Allah, Pak. Siapa yang menurunkan hujan? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Mereka mengatakan Allah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada satu kaum ketika itu, dan Rasulullah SAW diutus adalah seluruh umat. Maka umat yang ketika Nabi diutus ketika itu adalah umat ataupun masyarakat yang ketika ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, memberikan rezeki, dan ketika bersumpah, jawaban mereka adalah dari lisannya Allah. Itu umat gambarannya ketika Nabi SAW diutus. Tapi umat tersebut
oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menyerukan, ya ummati, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah, ya ikrarkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Maksudnya isi kandungannya. Bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar dilafazkan. Mungkin bisa saja ya seharian atau misalkan dalam waktu tertentu ribuan, ya ataupun puluhan ribu bisa diucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apakah telah dilaksanakan rukun dan syarat-syaratnya? Yang kedua adalah al-qabul, harus menerima isi kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga dari syarat ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus dalam keadaan ikhlas. Ikhlas ini adalah kita menjauhkan dari lawannya ikhlas, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, syarat dari la ilaha illallah ataupun syahadat kita adalah al-inqiyad, yaitu kita harus tunduk, kita harus patuh terhadap isi kandungan kalimat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah at-tasdiq, itu kita harus membenarkan, kita harus jujur dengan kalimat la ilaha illallah tadi, isi kandungannya berupa rukun-rukun la ilaha illallah. Yang kebalikan dari tasdiq ini ataupun jujur, ya ini mendustakan, itu ya, dari kalimat la ilaha illallah. Yang kebalikan dari syarat-syarat la ilaha illallah ini nanti akan dijelaskan ya di dalam pembatal-pembatal la ilaha illallah ataupun pembatal syahadat. Kemudian selanjutnya dari syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah. Kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah, isi kandungannya. Kemudian perintah-perintah yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian siapapun yang berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, begitupun siapapun yang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, kita harus mencintainya. Kemudian selanjutnya terkait dengan syarat-syarat la ilaha illallah adalah al-yaqin. Kita harus yakin dengan isi kandungan kalimat la ilaha illallah. Kita harus meyakininya. Kemudian kita menjadikan kalimat la ilaha illallah adalah sebagai pegangan di dalam kehidupan, sebagai fondasi di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikan dari al-yaqin ini adalah asyak, yaitu keraguan. Yang kebalikan dari semua syarat-syarat ini termasuk asyak ini termasuk di dalam al-mubatilan, ya, ataupun perkara-perkara yang membatalkan dari iman ataupun yang membatalkan syahadat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal-hal yang membatalkan keimanan kita ataupun syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini telah menjadi ijma para ulama. Sehingga para imam pun telah membahas, imam-imam mazahib telah membahas dalam kitab-kitab fikih mereka tentang perkara-perkara ini yang bisa membatalkan syahadatain, yang bisa membatalkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka membuat bab yang di dalam kitab-kitab para ulama tersebut itu tentang apa? Tentang bab riddah ataupun murtad. Perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Seperti misalkan Imam Hanafi ya rahimahullah, beliau ini dalam satu kitabnya yaitu Hasyiyah Abidin, nama kitabnya, beliau mengupas tentang bab riddah ataupun tentang perkara-perkara
yang termasuk ya perbuatan-perbuatan riddah ataupun ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan seseorang ini keluar dari Islam, keluar dari syahadat, ataupun keyakinan-keyakinan seseorang yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ini beliau mengupas 120 halaman. Belum menjelaskan tentang perkara pembatal-pembatal keislaman, pembatal syahadat. Ini Imam Hanafi rahimahullah. 120 halaman mengupas tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan syahadat, membatalkan iman, membatalkan Islam. Begitupun para imam yang lain, seperti juga Imam Maliki rahimahullah, puluhan beliau tetapkan tentang perkara-perkara yang termasuk amal-amal yang menyebabkan seseorang ini murtad, ya keluar dari Islam, keluar dari syahadatain. Begitupun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pun menjelaskan ya di dalam kitabnya ada tentang bab riddah juga, perkara-perkara yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kalau Imam Maliki tadi dalam kitab Mukhtasar Khalil, ya begitu Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Rawdatul Talibin, beliau menjelaskan tentang pembatal-pembatal Islam ataupun perkara-perkara murtad. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam kitab-kitabnya para ulama, sehingga disebutkan perkara yang membatalkan keislaman ini adalah perkara-perkara yang telah diijma'kan oleh umat, oleh kaum muslimin, ya khususnya oleh para ulama kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan salah satu qaul ya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau menjelaskan salah satu pembatal syahadatain, pembatal Islam Pak, yang dinamakan yaitu al-istihza. Apa namanya Bapak Ibu? Al-istihza atau istihza. Istihza ini artinya adalah menghina, yang menghina, yang mengolok-olok, itu istihza. Apa yang diolok-olok? Ini adalah perkara-perkara yang datang dari Islam, perkara-perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara rukun iman, perkara rukun Islam, termasuk Allah di dalamnya, termasuk agama Islam di dalamnya, termasuk kitab-kitab di dalamnya, termasuk para nabi dan para rasul di dalamnya. Ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh diolok-olok, tidak boleh dijadikan bahan candaan. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, ini yang menjadi dasar tidak boleh kita mengolok-olok semua perkara-perkara terkait dengan dinul Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada suatu hari yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, suila, yang ditanya amman hazala, tentang seseorang yang mengolok-olok ataupun yang menghina, bisyai'in min ayatillah, tentang sesuatu yang termasuk bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau menjawab, huwa kana kafir. Seseorang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama pun telah ijma, satu ayat diolok-olok ataupun ditolak, ataupun satu kalimat diolok-olok ataupun ditolak, ataupun satu huruf, yang ini merupakan telah ijma ya para ulama, maka ini bisa menyebabkan seseorang batal syahadatnya, batal Islamnya, batal imannya. Ini kita menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan syahadat, membatalkan iman, membatalkan Islam. Ini urgensinya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk diri kita masing-masing. Jadi ketika kita mempelajari tentang perkara-perkara yang membatalkan syahadat, membatalkan iman ataupun Islam, bukan untuk mengkafir-kafirkan orang lain,
Ini harus dijadikan sebagai catatan ya. Bukan untuk menuduh dengan mudah ya kepada siapapun, bukan. Ini adalah untuk keselamatan diri kita masing-masing. Kita bersama-sama harus waspada. Sebagaimana kita waspada dari pembatal wudu, kita waspada dari pembatal sholat. Ya, ketika sudah punya wudu, ketika sudah punya sholat, maka kita pun harus lebih waspada tentang perkara-perkara yang ini lebih besar. Ya, itu yang bisa membatalkan iman kita, membatalkan keislaman kita, membatalkan syahadat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, huwa kafir. Perbuatan yang seperti itu, mengolok-olok, yang menghina ayat-ayat Allah, itu adalah perbuatan kafir. Wastadalla ya biqaulihi ta'ala, apa dasarnya? Jadi ketika kita mengikuti ya para imam, para ulama itu, ya bukan mengikuti dari sisi apa namanya, ya namanya saja bukan, tapi bagaimana para imam itu, para ulama itu mengambil kesimpulan mereka ketika mereka menetapkan sebuah hukum ataupun al-istinbat. Ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kenapa orang yang menghina, mengolok-olok ayat-ayat Allah itu menyebabkan pelakunya dia keluar dari Islam. Kata beliau, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah. Ya, itu ketika orang-orang munafik ini mengolok-olok siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengolok-olok Nabi. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung diturunkan ya firman-Nya, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Katakanlah ya kepada orang-orang yang mengolok-olok itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal ketika ditanya, kenapa kalian mengolok-olok? Kata orang munafik ini, kami tidak bermaksud mengolok-olok. Ya, kata orang-orang tersebut mengatakan, kami tidak bermaksud mengolok-olok. Tapi dijawab ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Kenapa kalian menjadikan bahan olok-olok itu Allah, ayat-ayatnya, kemudian Rasulnya? Kenapa itu yang dijadikan sebagai bahan olok-olok? Ya, kuntum tastahzi'un. Ya, kalian kenapa mengolok-oloknya? Kenapa istihza? Menghina, mencemoohnya, mengolok-olok. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ta'tadiru. Tidak ada uzur, tidak ada maaf. Tidak ada uzur, tidak ada maaf. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir. Ba'da imanikum, setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembatal syahadat ataupun iman Islam yang pertama itu istihza. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang telah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus terima, harus al-qabul, Pak. Ini syarat, Pak. Harus qabul, terima. Kita terima dengan lapang dada. Ini semua datang dari Allah. Ini telah disampaikan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pasti semua hukum yang telah diturunkan oleh Allah itu mengandung keadilan. Pasti semua syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita terima. Walaupun misalkan kita ya masing-masing kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ya jadikan kadarnya berbeda-beda. Kita ada yang sudah tahu dan kita menerima, tapi ya Allah, ini belum bisa saya mengamalkan, misalkan ya. Tidak apa-apa. Ya, karena fattaqullaha mastata'tum. Ya, seseorang itu bertakwa ya semaksimal dia itu kemampuan dia. Yang penting jangan apa? Jangan menolak. Ya? Jangan menolak, jangan membenci, jangan mengolok-olok. Sekecil apapun misalkan perkara apa? Perkara siwak. Ini telah ada landasannya di dalam hadis ataupun sabda Rasulullah SAW. Mungkin kita jarang sekali bersiwak.
Ya, tapi ketika kita melihat saudara kita yang mengamalkan sunnah siwak misalkan ya, kita tidak boleh mengolok-olok. Ya termasuk apa? Memelihara janggut, Pak ya. Kemudian nah itu tidak boleh diolok-olok, Pak ya. Kemudian ya kita misalkan mohon maaf Pak ya, ini para ulama berbeda pendapat memang ya, tapi ini adalah sunnah gitu ya. Minimal ini adalah sunnah. Seperti misalkan untuk bapak-bapak ya celana di atas mata kaki, ya itu tidak boleh diolok-olok ya. Walaupun misalkan seseorang belum bisa mengamalkan, tapi kita harus yakini itu adalah perkara sunnah. Ya di dalam apa? Di dalam agama ini. Ya kan dulu kan di kampung Pak Haji ya, singkong itu orang tua kita ada yang namanya celana pangsi, itu celana Nabi. Ya, itu bahasa siapa? Bahasa orang tua dulu Pak, mengenalkan sunnah dengan bahasa yang mudah. Ini celana Nabi, gitu ya. Padahal celana pangsi, gitu ya. Nah ini tidak boleh. Sekecil apapun ajarannya di dalam Islam ini, ya ibu-ibu walaupun belum bisa mengamalkan, tidak boleh mencaci maki, gitu ya, orang-orang yang bisa mengamalkan dari perkara yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, al-istihza. Tidak boleh mengolok-olok Pak ya. Termasuk juga di masyarakat ada satu ungkapan, ya tidak apa-apa nanti. Ini ungkapan Pak ya dari sebagian bahasa di masyarakat, tidak apa-apa nanti dilemparkan oleh malaikat ke dalam neraka. Nah ini ya, nanti kalau tendangannya terlalu cepat ya, tenaga malaikat terlalu kuat, nanti lewat itu ke nerakanya, dilewatin gitu ya, masuk ke dalam surga. Ini tidak boleh Pak. Karena perkara-perkara yang datang dari apa? Dari agama, dari syariat gitu ya. Dan istihza ini adalah perbuatan Yahudi. Jadi ketika seorang melakukan istihza kepada Allah, misalkan ya, kepada ayat-ayat, ini adalah telah mengikuti Yahudi. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah itu pelit. Nah, itu hati-hati juga ya. Kemudian Allah itu fakir bahkan, subhanallah, waliyadzubillah. Ini telah dilakukan oleh siapa? Oleh Yahudi. Jadi perbuatan bangsa Yahudi. Kemudian selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara seseorang masuk ke dalam Islam itu adalah perkara yang sangat dimudahkan di dalam agama. Tidak boleh kita menghalang-halang ketika orang mau masuk Islam, Pak, ini tidak boleh dihalang-halang. Bahkan ada sebagian pendapat ya dari para ulama ini, ketika kita menghalang-halang seseorang mau belajar Islam, mau syahadat, kemudian kita tangguhkan, ini termasuk perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman. Karena kita meridhoi seseorang itu berada di dalam apa? Di dalam kekufuran. Itu alasannya kata para ulama. Tapi tidak semua ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Artinya bahwasanya ketika seorang masuk Islam, ini sangat dimudahkan di dalam Islam. Sehingga ketika misalkan saya sedang berbicara seperti ini, tiba-tiba ada orang datang ingin diajarkan Islam, ya kemudian dia ingin syahadat, saya tidak boleh mengatakan, tunggu ya Pak, Bu, setelah kajian ini selesai, baru saya akan apa? Saya akan proses bahasanya. Nah itu menurut tadi pendapat sebagian ulama, saya telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meridhoi membiarkan orang itu berada di dalam selain Islam. Sehingga harus segera diproses. Sedangkan untuk menjadikan seseorang ini memiliki status kebalikannya, ini tidak sembarangan, Pak. Ya. Mengatakan seseorang keluar dari Islam, dia mengatakan dia seorang dari asal dari Islam, dia kemudian dia dituduh disebut kafir, ini tidak sembarangan, tidak mudah. Sehingga tadi ya, urgensi ketika kita mengenal tentang pembatal keislaman ini bukan untuk para kafir Pak ya,
bukan dengan mudah ya memvonis orang lain itu kafir. Bukan seperti itu. Justru kebalikannya, kita ini ingin membantah justru ketika hari ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, orang-orang yang memiliki pemahaman mudah mengkafirkan siapa? Saudaranya sendiri. Jadi keliru, gitu ya. Ini adalah perkara yang serius, ya, kekeliruannya di dalam Islam. Maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adil ataupun pertengahan, wasatiyah. Jadi kita tidak seperti Khawarij. Ya, Khawarij ini adalah satu aliran yang menyimpang dari jalan Islam, yang mereka memiliki pemahaman orang yang melakukan dosa besar dia telah keluar dari Islam, telah kafir. Seperti seorang mabuk, ya, seorang berzina, seorang mencuri. Berarti kalau dosa besar termasuk dia ghibah. Ghibah kan dosa besar, Pak. Ghibah itu ngomongin orang. Ya, termasuk namimah, adu domba, maka itu semuanya adalah orang kafir, keluar dari Islam. Ini ekstrim. Ini ekstremis gitu. Ini bibit-bibit ekstremisme. Ini dari pemahaman Khawarij, ya. Ini Khawarij ini bahkan para sahabat Nabi SAW pun, seperti misalkan Ali bin Abi Thalib, yaitu dikafirkan oleh siapa? Oleh orang-orang Khawarij. Ini yang ekstrim. Ada golongan yang kedua, Pak. Ini golongan yang kebalikannya. Bahkan dia, padahal di dalam Al-Quran, di dalam Islam itulah perbuatan kafir, dia tidak mengkafirkan. Nah, ini juga adalah aliran yang menyimpang dari Islam. Maka kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah adil, pertengahan, wasatiyah. Kita akan mengatakan itu adalah satu kekufuran ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Kita akan katakan itu adalah perbuatan kufur. Kita akan katakan itu adalah perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, membatalkan syahadatain. Ketika Allah dan Rasulnya telah menyebutkan. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pun klasifikasi, karena tadi banyak sekali perkara-perkara di dalam bab riddah murtad ini, maka kita akan klasifikasikan ya tentang perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang bisa keluar dari Islam, batal syahadatnya. Yang pertama adalah ar-riddah al-i'tiqad. Jadi perkara riddah ini, murtad ini bisa disebabkan karena keyakinan, Pak, yang termasuk perkara murtad, itu ya, ataupun pembatal keislaman. Ya nanti kita akan rincikan. Jadi dalam i'tiqadiyah. Begitupun riddah ataupun pembatal syahadat ini, pembatal Islam ataupun iman, ini pun bisa terjadi di dalam apa? Ar-riddah qauliyah, di dalam ucapan. Tadi menghina ayat-ayat Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah SAW, ya. Kemudian mengejek ya syariat-syariat Islam, ini adalah qauliyah. Kemudian juga ada fi'liyah. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ya, misalkan perbuatan itu dia membuat karikatur, ya, siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan apa? Dengan mengejek, gitu ya, dengan menghina, gitu ya. Ataupun misalkan seseorang sujud ya kepada sonam ataupun berhala. Ini sesuatu yang jelas, yang zahir, gitu ya. Ini fi'liyah. Kemudian juga murtad ini pun bisa disebabkan karena apa? At-tarku, meninggalkan. Misalkan para ulama menyebutkan tentang hukum tarikus sholat, hukum meninggalkan sholat, Pak. Jadi secara umum ya hukum meninggalkan sholat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-farqu bainana wa bainahum tarikus sholat. Yang pembeda antara kita dengan orang-orang yang di luar kita, yang dengan orang-orang kafir adalah di dalam bab sholat. Seseorang yang meninggalkan sholat, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bukan sekedar kafir, juga ia disandingkan dengan kalimat musyrik ketika meninggalkan sholat dengan sengaja. Begitupun ada para ulama mengatakan seorang itu bisa kufur ataupun keluar dari Islam di dalam bab sholat ini ketika benar-benar at-tarku tadi meninggalkan, ya, tidak sholat total, gitu Pak. Tidak sholat total, ya.
Atar, dia meninggalkan. Ini menyebabkan seorang itu murtad, dia keluar dari Islam. Begitupun ya seorang bisa murtad ini karena sebab apa? Asyak atau syakun, itu ragu, ragu terhadap Allah, ragu terhadap diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ragu ya dengan Al-Quran, itu ya. Ini bisa menyebabkan murtad ya di dalam agama kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang pertama ya sudah dijelaskan tentang jenis-jenis yang bisa menyebabkan kita keluar dari syahadat. Yang kedua adalah asyirku fi ibadatillah. Itu ketika kita melaksanakan kesyirikan ya di dalam perkara-perkara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. In a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya dosa-dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni ya selain dari dosa syirik. Maksudnya kata para ulama, ketika dosa syirik ini dibawa mati. Jadi dosa syirik tidak akan diampuni. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dosa syirik dibawa mati. Tapi ketika seorang hamba dia sempat bertobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya dari dosa-dosa syirik, ya semua dosa akan diampuni oleh siapa? Oleh Allah ketika kita bertobat. Itulah luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tidak taubat dari dosa syirik, ya ini menyebabkan semua bangunan Islam, bangunan amal soleh kita hangus. Ini keyakinan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan dosa besar, Pak. Berbeda dengan dosa besar. Bukan berarti kita menyepelekan, meremehkan dosa besar, bukan. Tapi seperti inilah ya ketetapan di dalam agama kita ketika membahas ya dosa-dosa syirik yang tidak diampuni ketika tidak taubat. Kemudian sedangkan dosa besar ya tadi sudah kita sebutkan ya zina, khamar, judi, mabuk, durhaka kepada kedua orang tua, ghibah, ya namimah, LGBT gitu ya. Waliyadzubillah ya hari ini semoga Allah selamatkan ya santri-santri kita ataupun keturunan-keturunan kita gitu ya dari predator-predator jahat ya. Kalau ada hukum Islam ini Pak, kalau ada hukum Islam dibunuh ini Pak, dibunuh bahkan dilemparkan dari tempat yang tertinggi ya kata para ulama ahli fikih ya. Untuk yang predator-predator ini Pak, LGBT ini lemparkan dari tingkat berapa gitu yang bisa menyebabkan dia mati. Kalau tidak mati lempari dengan batu. Begitu Pak, hukumnya dalam jinayat Islam ya seperti itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar tersebut seperti bunuh diri, ya ini ada harapan dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia belum bertobat ketika di mana? Di dalam kehidupannya. Karena di dalam keyakinan ataupun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang yang meninggal membawa dosa besar, bukan tadi dosa syirik ya Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kemungkinannya dua. Ya disebut oleh para ulama tahta masyiatillah, yang dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki dia diampuni yang dosa besar ini Pak ya. Kemudian ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia tidak diampuni dalam artian disiksa terlebih dahulu. Karena apa? Dosa-dosa besarnya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sedangkan dosa syirik ini Bapak Ibu ketika tidak ditaubati ya di dunia ini, waliyadzubillah, ini menyebabkan khalidina fiha abada. Ya. Khalidin ya abadi di mana? Di neraka, waliyadzubillah. Ini berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Ya ketika seseorang ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan surga kepadanya.
Wa ma'wahunna, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa malil zalimina min nasir, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Jadi syirik ini Pak, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala disebut zalim, dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Itu dasarnya. Ya, kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sehingga disebut wa malil zalimina min nasir. Ya, tidak ada ya bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Ya. Seperti apa? Dosa-dosa kesyirikan ini banyak sekali ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab ya, Fathul Majid, itu menjelaskan tentang contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan syirik. Ya, sangat tebal. Nah, kita ambil yang urgen-urgennya ataupun yang paling utama ya tentang contoh-contoh kesyirikan. Seperti ya, para ulama menjelaskan du'aul amwat, berdoa meminta kepada orang yang sudah mati. Ini bisa yakhruju minamillah, mengeluarkan dari Islam. Du'aul amwat ya, berdoa meminta kepada siapa? Kepada orang yang sudah mati. Wal istighatsatu, kemudian juga minta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Dipanggil ya Ghaus, ya Qutub, agisni, tolong saya, selamatkan saya. Wahai Tuhan, wahai Tuhan, disebut tuannya siapa tuh? Misalkan orang soleh, ya disebut nama orang soleh tersebut. Wahai orang soleh, selamatkan saya, lancarkan rezeki saya. Melihat foto, gambar orang soleh, apapun itu sebutannya Pak ya. Misalkan ya, misalkan ini oknum kiai misalkan ya, atau oknum habib misalkan ya, ataupun siapa saja yang dianggap keramat ya, dibuat fotonya ya, dia istighosah ya kepada orang tersebut. Wahai Tuhan, wahai Syekh, saya sedang kesulitan ya, dagang saya sedang anjlok gitu ya. Ini kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal istighatsatu bihim. Kemudian wan nadru, ya kita bernazar ya untuk mereka. Ya, berjanji ya, kalau saya akan ini, saya akan itu gitu ya. Ini perkara yang bisa menyebabkan kesyirikan. Kemudian adzabhu, menyembelih untuk mereka, untuk selain Allah Pak. Jadi menyembelih untuk jin. Kan ada Pak ya? Agar apa? Agar bangunan itu awet, agar tidak diganggu makhluk halus dan makhluk kasar, misalkan ya. Atau jembatan itu aman, awet, maka harus menyembelih. Agar panennya itu, panen ikannya terus melimpah, jika harus kita menyembelih untuk siapa? Nyiroro kidul, kulon, selatan, utara, misalkan ya. Itu harus disembelih. Dan ini perkara-perkara ya kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ruatan gunung ya, ada Pak ya? Ruatan gunung, ruatan desa gitu ya. Kalau menghilangkan nyamuk ya, fogging ya boleh-boleh saja itu Pak ya. Tapi diyakini ya ada penguasa makhluk gaib gitu ya, setan, jin dan yang lain-lain, agar tidak mengganggu. Nah, ini perbuatan kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa contoh, dan masih banyak sekali contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, pembatal dari syahadatain. Yang tadi yang pertama al-ihtiza, kemudian yang kedua adalah asyirku fi ibadatillah ya, kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah man ja'ala bainahu wa bainallah wasair yad'uhum. Jadi seseorang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dan meminta kepada perantara itu Pak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah orang-orang musyrik Quraisy. Ketika mereka ditanya, kenapa kamu ini minta kepada patung-patung? Kata orang musyrik Quraisy, saya ini tidak meminta kepada patung, tapi saya jadikan patung ini ya sebagai perantara
tapi dia minta kepada patung itu. Dan ini perantara saja, karena patung ini adalah perwujudan dari orang-orang soleh. Wad, Suwa, Ya'uq, Nasr, tadi oleh Ustaz Imam kita dibaca ya dalam surat An-Najm dari saja. Ya, jadi itu orang-orang soleh, bahkan orang-orang soleh itu dilabelkan berhala-berhala itu oleh orang musuh Quraisy dengan apa? Nama-nama Allah, Pak. Disematkan nama Allah kepada berhala. Seperti Uzza itu dari nama Allah Al-Aziz. Dan ini kesyirikan, tidak boleh kita yang memberikan labelnya berhala-berhala itu dengan nama ya nama Allah. Justru itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun telah ada unsur apa, Bapak Ibu, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Wal iyadu billah. Jadi kalau saya ini kan banyak dosanya, saya ini kotor. Mana mungkin doa saya ini akan pantas cepat langsung sampai kepada siapa? Kepada Allah. Ini harus ada apa? Pelontarnya. Itu siapanya melalui perantara orang-orang soleh ini. Nah itulah kesyirikan. Ya kata siapa? Firman Allah Subhanahu dalam Quran surat Az-Zumar. Ya dibaca dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 ini disebut jelas sekali. Orang musyrik Quraisy mengatakan, aku tidak menjadikan perantara ini sebagai Tuhan. Ya patung ini sebagai Tuhan, tapi sebagai perantara saja. Tapi diyakini dia bisa mendatangkan manfaat, diyakini bisa menghilangkan kemudaratan. Itulah kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minta ya kepada perantara itu, ya kemudian apa? Memohon kepada perantara itu asy-syafa'at ya, pertolongan jalan keluar, ya bertawakal, bergantung ya kepada apa? Ya kepada perantara-perantara tersebut. Faqad kafara ijma'an. Nah yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala secara ijma' sepakat para ulama kaum muslimin itu adalah kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mohon maaf yang keempat, pembatal dari syahadat ataupun keislaman adalah man lam yakfurul musyrikin aw syak fi kufrihim aw sahhaha madhhabihim kafara. Seseorang, ini yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini disebutnya adalah pemahaman yang mengatakan ya semua agama benar, ya. Sekuler, sekulis lah ya. Sekuler, liberal dan pluralis. Nah ini ya. Jadi seseorang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah itu kafir, telah ditetapkan oleh Allah itu musyrik, telah ditetapkan oleh agama ini adalah kafir, maka dia kafir. Ini hati-hati Pak ya, mengatakan ucapan ya semua orang yang umat beragama itu sama, ya tujuannya kepada Allah, agama juga sama. Hati-hati, ini termasuk bab pembatal keislaman. Ya, ini sebagai masuk dalam pembatal keislaman. Seperti mengatakan ya Firaun itu tidak kafir, ya iblis tidak kafir, misalkan Pak ya. Yahudi, Nasrani tidak kafir itu. Hati-hati Pak ya. Ya karena dalam firman Allah yang telah dijelaskan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Ini Pak ayatnya Pak. Al-Maidah 72. Ya Al-Maidah 72 ini Pak. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Tunggu telah kafir ya. Di dalam Al-Quran orang yang mengatakan Isa itu adalah putra Allah. Dia ataupun Allah itu sendiri. Waliyadzubillah. Akan tetapi wa qala al-masih ya bani Israil abdullah. Katakanlah kepada bani Israil ya bahwasanya Isa ibnu Maryam itu adalah abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi wa rabbukum, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Yang ayat selanjutnya tadi sudah kita sebutkan ya. Ini yang akan menghancurkan amal ya, kemudian diharamkan masuk surga
dan bagi orang yang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa Bapak Ibu? Yang keempat ya. Ketika kita tidak mengatakan kafir kepada orang musyrik, kepada orang kafir yang telah ditetapkan oleh nas syar'i, kita bisa jatuh kepada yang namanya kekufuran, keluar dari syahadat. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, pembatal syahadat adalah man i'taqada anna hadiya ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi. Ketika seorang meyakini Bapak Ibu ada petunjuk, ada ajaran yang lebih sempurna dari apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hukum yang lebih baik, yang lebih sempurna dari hukum, dari syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini menyebabkan seseorang kafir, ya kafir. Lebih memilih apa? Hukum tawaghit tadi ya, hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka secara ya hukum di dalam syariat agama ini termasuk adalah kekufuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, afa hukmul jahiliyah yabghun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Hidayah siapa yang lebih baik ya, melainkan hidayah yang telah dibawa oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang telah dibawa, yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada yang meyakini ada yang lebih bagus daripada Al-Quran, lebih bagus daripada sunnah Rasulullah SAW, yang meyakininya Al-Quran itu jelek, Al-Quran itu sunnah itu jelek, ada yang lebih baik nih, yang lebih pas, yang lebih bagus, ini termasuk pembatal syahadat. Kemudian yang keenam, yang dimuliakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan pembatal syahadat yaitu man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafar. Ini bahaya ini, Pak. Jadi siapa yang membenci, ini membenci, Pak. Kalau tadi mengolok-olok yang dijadikan bahan hinaan, kalau ini membenci sesuatu apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya syariat yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya Al-Quran. Kita membenci isi Al-Quran, membenci tadi hadis-hadis isi dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau tadi itu orang kafir meninggalkan, Pak. Ini mengamalkan. Dia mengamalkan tapi dia benci sebetulnya. Ini apalagi tidak mengamalkan gitu, Pak. Ini orang mengamalkan tapi di dalam hatinya sebetulnya saya benci ya kepada ajaran ini. Ini berlaku ya ini kepada orang-orang munafik, orang-orang zindik yang memang tujuannya ingin menghancurkan apa? Menghancurkan Islam. Ini dasarnya adalah Quran surat Muhammad ayat yang ke-9. Dzalika bi annahum karihu. Ya, karena mereka itu membenci ma anzalallah, apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Fa ahbata a'malahum, hancur semua amalnya. Yang membenci ya apa yang telah diturunkan oleh Allah, wahyunya itu Al-Quran dan hadis ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang yang keberapa? Yang ketujuh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang pembatal dari keislaman ataupun syahadat ini adalah yang ketujuh, yaitu as-sihar, sihir, Pak. Jadi sihir itu maksudnya seseorang mempelajari ilmu sihir. Kemudian seseorang pun mempergunakan apa? Mempergunakan sihir itu. Ya untuk apa? Untuk mencelakai, yang menzalimi siapa? Orang lain. Maka ini pun ya ditetapkan di dalam Islam telah kufur. Gitu ya. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya wa tabu matatlu syayatin ala mulki Sulaiman ya wa ma kafara Sulaiman.
Dan para malaikat itu ya tidak mengajarkan sihir, begitu pun Nabi Sulaiman tidak kufur ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini yang mengajarkan sihir itu adalah setan. Ya, ini dalilnya Al-Baqarah ayat 102. Wa ma kafar, di sini tidak kufur Nabi Sulaiman itu. Ya, tapi yang kufur itu siapa? Ya setan. Yang mengajarkan sihir, ya, yang mempraktekkan apa? Sihir. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa jemaah? Yang ke-8. Ini bahaya adalah mudhaharatul musyrikin. Ia dapat membela orang-orang musyrik, membela orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Hati-hati Pak. Ya. Ini kalau berdasarkan kaidah yang ke-8 ini hari ini Pak, berapa negara, berapa pemimpin negara ini Pak yang bergabung, yang memerangi siapa? Saudaranya sendiri, mengizinkan yang orang-orang kafir untuk menyerbu siapa? Saudaranya yang ada di Palestina misalkan. Ya, ini mudhaharatul musyrikin wa muawanatihim 'alal muslimin. Itu ya. Apa dalilnya Pak? Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Jangan engkau jadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai apa? Sebagai kawan. Jangan ditolong gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memerangi umat Islam, kaum muslimin. Ba'dhum awliya'u ba'd ya, yang mereka itu saling tolong menolong, ya, bahu membahu. Maka dosanya ini ya, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Nah, kalau menolong mereka musuh-musuh Islam, menyerang siapa? Kaum muslimin, kamu termasuk golongan mereka. Artinya apa Pak? Ya kufur, sama gitu ya. Kufur sama. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya zalim kufur ya. Atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu man i'taqada anna ba'dhan nas yasul khuruj an syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, seseorang meyakini tadi orang itu, manusia itu boleh saja dia masuk ke agama apapun. Ya silakan saja Pak, ya. Misalkan dia memiliki keyakinan seperti ini, bahaya Pak. Jadi membolehkan, mengizinkan orang itu leluasa, silakan. Ya bapak-bapak mau mengamalkan syariat syariat Yahudi, syariat Nasrani, boleh silakan Pak. Ini nggak boleh Pak ya. Ini pembatal keislaman. Baik, terakhir ini jamaah, mohon maaf ya lewat waktunya. An-naqidil ashir ya, ini pembatal yang terakhir yang ke-10 dari puluhan itu, ini dirangkum oleh para ulama, yaitu al-i'radu an dinillah, yaitu berpaling dari agama Allah Pak. La yata'allamu, ya tidak mempelajari. Ini Pak, malas dalam belajar agama, hati-hati nih Pak. Tidak tahu tentang masalah-masalah agama, kemungkinannya kita bisa melanggar perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita di dalam pembatal keislaman. Dalilnya adalah dalam surat As-Sajdah ayat 22. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Siapakah orang yang paling zalim? Ini disebut oleh Allah adalah tidak ada orang yang paling zalim, melainkan seseorang yang telah belajar ayat-ayat Allah, ya ayat-ayat Rabb-nya, kemudian berpaling, meninggalkan anha, ya dari belajar tentang ayat-ayat Allah tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun. Ini berbahaya sekali ketika kita berpaling, yang tidak mau belajar lagi tentang perkara-perkara agama, meninggalkan belajar Al-Quran, ya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menyebabkan seseorang ini masuk ke dalam jurang-jurang pembatal keislaman. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir ada ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, yushaku antal qudur al-Islam urwatan. Sangat dikhawatirkan ya ketika dari ikatan Islam itu satu persatu lepas Pak. Harus khawatir kita ya tentang Islam ini bisa
sedikit demi sedikit lepas. Wa idza nasya'a fil Islam minal amril jahiliyah. Ketika kita ini tidak tahu tentang perkara-perkara keburukan, tentang perkara-perkara pembatal keislaman, sehingga kita semoga dijaga oleh Allah dan keluarga kita dijaga, semoga dijauhkan dari perkara-perkara yang membatalkan syahadat ataupun keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti diskusinya sambil ngopi sambil ngeteh insyaallah.